Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada sore hari ini kita akan masuk pada faedah yang ke-18 dari pelajaran kita 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim. Fawaid mustanbatah min kisati Luqman Al-Hakim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-faidatu as-saminata asyara, inna min a'zamil umuri al-mu'inati 'alal birri bil walidaini tadhakkuri al-jamilis sabiq wal ihsanil mutalahiq, fahadha yu'inul insana 'alal birr wa yaj'aluhu yabta'idu 'anil uquqi wal qati'ah. Wa ta'ammal hadha fi qawlihi wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ay tadhakkar ayyuhal ibn ma hasala min ummika min umumatin wa hamlin wa rida'atin wa tarbiyah. Faedah yang ke-18, sungguhnya di antara perkara yang paling besar, faktor terbesar yang membantu seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang terdahulu dan yang kebaikan-kebaikan yang terus-menerus berlangsung. Dan ini membantu seseorang untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadikan dia menjauh dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Wa ta'ammal, perhatikan perkara ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan manusia itu dengan kedua orang tuanya, yaitu mewasiatkan untuk berbuat baik dan berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kebaikan, di antara jasa yang telah dilakukan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Ibunya hamil, mengandung dirinya dalam keadaan lemah yang terus bertambah. Wa fisaluhu fi amain. Dan dia menyapih dari ibunya setelah berusia 2 tahun. Ai tadzakkar, yaitu ingatlah wahai anak, apa yang terjadi pada diri ibumu dari keadaannya sebagai seorang ibu, kemudian hamil, kemudian menyusui dan mendidikmu.
Fatadzakkar al-hamla wa auja'ahu wa at'abahu. Coba engkau ingat bagaimana, ketahui bagaimana keadaan orang yang sedang hamil. Capeknya, sakitnya ketika hamil. Ini dialami oleh seorang ibu. Seorang ibu mengalami bagaimana beratnya ketika dia dalam keadaan hamil, ketika dia dalam keadaan mengandung anaknya. Maka hendaknya seorang anak itu menyadari betapa susahnya, betapa payahnya, betapa capeknya, betapa beratnya seorang ibu ketika mengandung dirinya. Dalam keadaan demikian, sang ibu tetap bersemangat untuk merawat bayinya atau janinnya dengan baik. Dalam keadaan lemahnya, dalam keadaan susahnya. Dan itu tidak hanya berlangsung sehari atau 2 hari, sebulan atau 2 bulan, tapi berlangsung sekitar 9 bulan lamanya. Wal muddata tawilata allati qadaitaha fi rahmi ummik, dan panjangnya waktu yang engkau habiskan di rahim ibumu, thiqalun, berat. Rasa berat tahmiluhu fi batniha, yang dijalankan oleh seorang ibu pada perutnya. Bukan dalam keadaan ringan, bukan dalam keadaan enak, tapi dalam keadaan susah, lemah. Tis'ata ashur, dalam waktu 9 bulan lamanya, kurang lebih. Dan ini bukan perkara yang ringan. Ya. Dalam keadaan semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat, semakin susah, semakin lemah. Wa mu'anatun indal qiyam wal qu'ud wa indan naum. Ya. Mu'an, keluh, capek, kesal, susah. Ya, serba salah. Apakah ketika berdiri, duduk, atau ketika tidur, serba salah. Tidak bisa. Ya, kecuali harus dalam satu keadaan. Berdiri juga susah, berjalan susah, duduk susah. Ini yang dialami oleh seorang ibu. Baru satu kebaikan yang kita sebutkan, yaitu dalam keadaan mengandung diri seorang anak. Sumal wada, kemudian ketika melahirkan. Bukan berarti ketika sudah dalam keadaan capek, sudah dalam keadaan letih, lelah, berat, melahirkan pun kemudian melahirkan dalam keadaan enak, tidak. Jauh, sakit. Ya, merasakan sakitnya. Ya, dahsyatnya melahirkan. Begitu kesakitan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Antara hidup dan mati. Dan berapa banyak seorang ibu yang harus kehilangan nyawanya ketika dia melahirkan anaknya. Bukan perkara yang mudah. Dan ini adalah kebaikan. Di antara kebaikan seorang ibu kepada anaknya. Hamilnya dia. Melahirkannya dia. Thumal wada' wa syiddatuhu. Wa matu'anihi al-ummu indal wiladah. Hatta kharatta ila hadhil hayah. Kemudian melahirkan. Dan bagaimana dahsyatnya ketika melahirkan. Bagaimana keluhan, capeknya, sakitnya seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Sampai engkau keluar dari perut ibumu, dari rahim ibumu. Hadir di kehidupan dunia ini. Dan itu tidak selesai sampai di situ. Beratnya hamil. Dahsyatnya melahirkan. Tidak selesai sampai di situ. Thumma radha'ah.
Wa ma yaktanifuha min at'abin wa auja'in wa sahrin wa ta'ab. Radha'ah. Kemudian masa-masa menyusui. Kayak bagaimana ketika bayi, ketika awal lahir, umur seminggu, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu dalam merawat bayinya yang tidak kenal waktu. Terkadang hampir 24 jam seorang ibu mengurus bayinya. Dalam keadaan capek. Melahirkan, capek. Hamilnya, mengandungnya. Tapi itu dilakukan ya, dengan ketulusan hati seorang ibu. Maka sangat tidak pantas ketika seorang anak melakukan perbuatan buruk kepada ibunya yang begitu susahnya ketika dia mengandung dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yaktanifuha min at'abin wa auja'in wa sahrin wa ta'ab. Apa yang dialami oleh seorang ibu dari rasa capek, sakit, ya, kemudian dia bergadang dan lain sebagainya. Kullu hadzal jamilun yanbaghi an la yunsa. Ini adalah semua kebaikan, jasa dari seorang ibu yang tidak sepatutnya untuk dilupakan. Wa la yaghib an dzihn, dan hendaknya jangan hilang dari benak kita hal yang seperti ini. Bagaimana ibu kita mendidik kita, bapak kita bersusah payah mencari nafkah untuk kita, demi kita untuk tidak mengalami kesusahan, ya, demi agar kita bisa makan dengan cukup, dididik kita. Ini semua adalah kebaikan. Maka ketika seorang itu mengingat bagaimana perjuangan kedua orang tuanya untuk dirinya, demi dirinya, agar menjadi seorang anak yang soleh atau soleha dan berbakti kepada kedua orang tuanya, hendaknya seorang anak jangan sampai melupakan perkara tersebut, sehingga dia menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-faidata at-tasi'ata asyara. Faedah yang ke-19. Anna minal umuri al-mu'inah aidan 'alal birri tadhakkurul masir war ruju' ila Allah. Fayatadhakkaru al-barru biwalidayhi annahu sayarji'u ila Allah wa yulaqi thawaba ihsanihi wa birrihi fayazdadu birran wa ihsanan. Wa yatadhakkaru al-aqu annahu sayarji'u ila Allah wa yulaqi uqubata uquqihi fayartadi'u an lu'mihi wa uquqihi. Demikian juga di antara perkara yang membantu seseorang untuk berbakti kepada kedua orangnya, berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dia mengingat, ya, bahwasanya dia akan kembali, dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia mengingat bahwasanya dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala kebaikan dan baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Ingatlah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar kita membalas atau dalam keadaan kita sudah sepantasnya berbuat begitu. Hanya sebagai membalas kebaikan kedua orang tua, bukan sebagai itu saja. Tetapi apa? Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'zamil ibadah. Di antara ibadah yang paling agung, di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diiringi wasiat kepada kedua orang tua, mengiringi wasiat untuk bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan sebaliknya juga ketika seorang itu
melakukan perbuatan uquq, durhaka kepada kedua orang tua, ini adalah juga perbuatan yang sangat dahsyat, dosa yang sangat besar, min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar. Maka ingatlah bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Ilayyal masir, hanya kepada Engkaulah tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak hendaknya dia mengingat ini. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia mengingat bahwasanya baktinya dia bukan hanya sekedar tanggung jawab dia, kewajiban dia, melainkan juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjumpai dan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya, pahala dari baktinya kepada kedua orang tua, sehingga dia bertambah berbakti kepada kedua orang tua dan bertambah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dikarenakan dia tahu ini adalah ibadah dan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang durhaka hendaknya dia juga mengingat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di muka bumi ini, yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Dan di antara perbuatan tersebut adalah ketika dia melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Ketika dia melakukan kedurhakaan pada orang tuanya, ingatlah dia akan kembali kepada Allah. Dia akan pulang kepada Allah dan dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, termasuk kedurhakaannya tersebut kepada kedua orang tuanya. Yang ini kita harapkan dengan dia mengingat bahwasanya dia kembali kepada Allah, maka dia akan terhentikan dari perbuatan durhakanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kembali menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang mungkin kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.